Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Yuk kita belajar bersama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas 4 SD. Pada bab 3, lihat sekitar. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu lalu lintas. Ayo kita belajar bersama Kakak Delima Amini. Nah adik-adik, sebelum kita membahas pembelajaran kita pada hari ini, kakak ingin memperkenalkan identitas kakak terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, nama kakak Delima Amini. NIM kakak yaitu 2314062404. Kakak kelas atau semester D14 semester 4. Nah, video pembelajaran kakak ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD. Nah, adik-adik, mari kita mulai ke video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum itu, di sini kakak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini ya adik-adik. Nah, dengan mempelajari bab 3 ini, kalian itu dapat menulis teks dengan struktur argumentasi. Lalu kalian itu dapat mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya ya adik-adik. Lalu kalian dapat menyampaikan petunjuk arah dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan yang membahas menyampaikan petunjuk arah itu ya adik-adik. Ayo, langsung saja. Nah, adik-adik, ayo nih kita siap-siap belajar ya. Nah, sebelum itu, kakak ingin bertanya nih kepada kalian semua. Kalian pada hari ini sehat semua kan? Tadi kakak sudah membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ayo kita siap-siap belajar. Nah, adik-adik, kalian bisa memperhatikan gambar dari rambu-rambu lalu lintas yang kakak tampilkan ya pada slide video pembelajaran ini. Nah, adik-adik, di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat lainnya, kalian itu mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Nah, adik-adik, ada tanda tempat pembuangan sampah, ada tanda tempat menyeberang, dan lainnya. Nah, adik-adik, tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu ya adik-adik. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib ya adik-adik demi kebaikan bersama. Nah adik-adik, gambar-gambar yang kakak tampilkan itu disebut rambu lalu lintas. Nah adik-adik, perlu kalian ketahui, rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat ya adik-adik. Nah, gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah adik-adik, kalian pernah nggak sih melihatnya? Tolong diperhatikan ya adik-adik, gambar dari rambu-rambu lalu lintas yang kakak tampilkan itu supaya kalian dapat menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan yang sudah kakak tampilkan pada slide video pembelajaran kita pada saat ini ya adik-adik. Nah, kalian perhatikan rambu-rambu yang kakak tunjukkan. Nah, kalian perhatikan warna dan bentuknya ya. Lalu kalian jawab pertanyaan yang ada pada slide ini ya. Yang pertama, apa sih yang sama dari rambu-rambu lalu lintas tersebut yang kakak tampilkan? Nah,
Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa sih yang berbeda dari rambu-rambu lalu lintas tersebut? Lalu pertanyaan yang ketiga, dapatkah kalian menduga artinya sih? Apa sih arti dari gambar dari rambu-rambu lalu lintas tersebut yang kakak tampilkan itu? Dapat tidak kalian menjawabnya? Kalau kalian belum mengetahui, sini kakak kasih tahu arti dari arti dari arti dari rambu lalu lintas tersebut dan juga apa yang sama dan apa yang berbeda ya adik-adik. Oke, langsung saja kita pada pembahasannya. Nah, adik-adik, ini jawaban dari pertanyaan yang kakak berikan tadi ya. Nah, apa yang sama dari rambu lalu lintas tersebut? Yang sama ada dua rambu lalu lintas ya adik-adik. Rambu tersebut berbentuk lingkaran. Nah, ada dua rambu berbentuk lingkaran. Bisa adik-adik sekalian lihat tuh pada gambar-gambar yang kakak tampilkan. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, yang berbentuk lingkaran ya adik-adik yang sama pada gambar rambu lalu lintas. Nah, adik-adik, ada dua rambu berbentuk persegi panjang. Nah, itu ya adik-adik yang sama, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi panjang. Pada gambar-gambar yang kakak tampilkan itu, yang sama ada dua dan yang berbeda juga ada dua ya adik-adik. Nah, pada rambu-rambu tersebut yang berbeda adalah bentuk dan warnanya adik-adik. Bentuknya berbeda ya adik, antara satu dengan yang lainnya. Warnanya juga berbeda-beda. Walaupun bentuknya sama, seperti berbentuk lingkaran, tetapi warnanya berbeda ya adik-adik. Nah, untuk arti dari rambu-rambu lalu lintas yang kakak tunjukkan tadi, yang tertera pada slide sebelumnya, itu untuk rambu lalu lintas yang berwarna kuning, artinya yaitu lalu lintas dua arah ya adik-adik. Itu bisa kalian temui di jalan raya ya adik-adik ketika kalian sedang pergi. Nah, untuk rambu lalu lintas yang berwarna merah yang ada gambar mobil dan garis di dalamnya, garis merah. Itu tuh artinya larangan masuk bagi kendaraan roda 4 ya adik-adik. Lalu selanjutnya gambar rambu lalu lintas yang berwarna biru nih adik-adik. Artinya yaitu petunjuk tempat menyeberang bagi pejalan kaki ya adik-adik. Nah, untuk gambar yang berwarna hijau itu adalah artinya informasi arah menuju Cililitan, Pasar Minggu, atau Tabel. Itu tuh bisa memberikan kita informasi nih kemana kita ingin pergi. Nah, seperti sedang kita berada di jalan nih adik-adik. Kalian melihat ada pelang, informasi atau rambu lalu lintas yang berwarna hijau. Itu biasanya memberikan informasi ya adik-adik. Seperti kalian ini ingin pergi ke pasar minggu nih, ke pusat perbelanjaan. Atau kalian ingin pergi ke kota A, atau kalian ingin pergi ke tempat B, atau arah jalan kota A, atau arah jalan kota B. Nah, itu tuh memberikan informasi ya adik-adik untuk pelang atau rambu lalu lintas yang berwarna hijau. Selanjutnya ada yang berwarna putih nih, yang gambar berbentuk lingkaran. Apa sih adik-adik artinya? Yang ada tanda 50, angka 50 di dalam gambar rambu lalu lintas yang berwarna putih, artinya yaitu batas akhir larangan kecepatan maksimal dalam berkendara, baik mobil maupun motor, yaitu 50 km per jamnya adik-adik. Nah, dapat kalian pahami penjelasan dari kakak? Tentu kalian sudah mengetahui ya arti dari rambu-rambu lalu lintas yang kakak tampilkan tadi ya adik-adik, dan apa yang sama dan apa yang berbeda.
Tentu kalian dapat membedakan dan mengetahui arti dari gambar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Nah, adik-adik, kegiatan selanjutnya ada pembahasannya. Nah, adik-adik, kegiatan selanjutnya kakak akan mengajak kalian untuk membahas atau memberitahu kalian apa sih arti warna dasar dari rambu-rambu lalu lintas yang kita pelajari tadi, yang kita lihat tadi. Ada kuning, merah, biru, hijau, dan juga putih. Apa sih arti dari warna dasar rambu-rambu tersebut? Nah, ayo kita bahas adik-adik. Nah, untuk rambu lalu lintas yang warna dasarnya kuning, itu biasanya berbentuk ketupat kan adik-adik? Warna dasar kuning dengan lambang atau tulisan atau gambar yang berwarna hitam. Nah, rambu ini bersifat peringatan ya adik-adik. Misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan, yang adanya jalan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Nah, pada warna kuning dasar tersebut, pada rambu-rambu lalu lintas itu ada kakak kasih contoh untuk jalan yang licin ya adik-adik, bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya arti dari warna merah. Apa sih arti dari warna dasar warna merah pada rambu-rambu lalu lintas? Kalian pasti penasaran kan, ingin tahu artinya? Sini kakak kasih tahu. Nah, warna merah dasarnya putih dengan lingkaran merah, ada huruf atau angka berwarna hitam. Nah, adik-adik, rambu ini bersifat larangan ya. Misalnya, dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau dilarang lainnya ya adik-adik. Nah, contohnya yaitu gambar yang rambu lalu lintas yang kakak perlihatkan, ada yang dilarang parkir dan juga ada mobil dilarang masuk. Bisa kalian lihat ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada yang berwarna biru nih. Apa sih arti warna dasar biru rambu-rambu lalu lintas? Ayo kita bahas. Nah, warna biru yang berbentuk persegi, berwarna dasar biru, ada lambang, biasanya itu ada lambang ya adik-adik, terdapat huruf atau angka, dan kata-kata putih adik-adik. Nah adik-adik, rambu ini berisi perintah ya, wajib bagi pengguna jalan atau petunjuk lokasi, misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki ya adik-adik, atau tempat untuk membuang sampah. Misalnya nih kalian ingin menyeberang nih, nah di jalan raya itu ada tuh rambu lalu lintas yang ditujukan untuk pejalan kaki itu supaya bisa menyeberang. Dan juga ada tempat pembuangan sampah ya adik-adik. Oke, selanjutnya yang berwarna hijau adik-adik. Nah, warna hijau yang berwarna hijau adik-adik. Nah, warna hijau berbentuk persegi panjang. Nah, berwarna dasar hijau, garis tepinya putih, ada lambang putih. Biasanya huruf atau angka putih ya adik-adik. Rambu ini berisi informasi seperti yang kakak sampaikan tadi. Misalnya itu informasi arah, jurusan. Kalau jurusan itu biasanya ada di sekolah atau di kampus bagi yang dan juga lokasi fasilitas umum. Lokasi seperti tempat pasar minggu, itu kan lokasi. Fasilitas seperti ruang guru, itu juga suatu informasi arah dan juga lokasi. Ya adik-adik, lanjut
yang berwarna putih. Nah, biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih. Tulisan putih bergaris luar hitam. Nah, adik-adik, rambu ini menandai berakhirnya suatu atau semua larangan ya adik-adik. Misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Contohnya kecepatan maksimalnya itu 50 km per jam. Ada juga contohnya yang kakak tampilkan 40 km per jam kecepatannya. Nah, adik-adik, mari kita membaca sebuah cerita untuk petunjuk arah dan cara berlalu lintas. Ayo kita baca adik-adik. Sini kakak sudah menyiapkan suatu cerita ya. Nah, adik-adik, kegiatan kita selanjutnya yaitu membaca. Nah, di bawah ini, bacalah cerita ini dengan teman sebangku kalian ya. Nah, ceritanya yaitu berjudul Awas. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Ah, aman, pikir Rudy. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet, bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah, pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudy. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana, lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudy hanya bisa berkata, maaf bang, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu kepada Rudy. Nah adik-adik, apakah kalian sudah selesai membaca cerita Awas tadi? Nah, ketika kalian sudah selesai membaca cerita Awas tadi, baik bersama teman kalian ataupun sendiri, nah kegiatan kita selanjutnya yaitu kita akan membahas jelajah kata ya adik-adik. Nah adik-adik perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada cerita Awas tadi yang sudah kalian baca ya. Nah adik-adik tahukah kalian artinya? Nah agar kalian lebih paham, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai ya adik-adik. Nah, pada slide video pembelajaran kali ini, kakak sudah menyiapkan kalimat-kalimat yang harus kalian lengkapi ya adik-adik. Sudah ada kata-katanya juga. Di sini kalian bisa memilih kata-kata yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang di bawah itu ya adik-adik. Nah, kata-katanya ada sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem ya adik-adik. Nah, untuk kalimat yang kalian lengkapi yaitu yang pertama, Rudy membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan
sepeda motornya. Nah, apa ayo jawabannya adik-adik? Nah, untuk kalimat yang kedua, nelayan mendayung sampan. Rudi sepeda. Pertanyaan yang ketiga, ayo bergeraklah dengan jangan bermalas-malasan. Nomor 4, Rudi sepedanya supaya berhenti. Nomor 5, dipakai untuk melindungi kepala. Kalimat nomor 6, jika menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Nah, adik-adik, bisakah kalian mengisi kalimat-kalimat tersebut? Apakah kalian bisa menjawabnya? Bisakah kalian melengkapinya? Nah, jika kalian tidak bisa melengkapinya atau belum bisa, sini kakak bantu untuk melengkapinya. Ayo adik-adik, kita bahas. Nah adik-adik, inilah jawaban jelajah kata yang tadi ya adik-adik. Nah untuk kalimat yang pertama, Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan apa ayo kata-kata yang untuk melengkapi kalimat tersebut. Klakson ya adik-adik, sepeda motornya. Jadi Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson sepeda motornya. Selanjutnya kalimat yang kedua, nelayan mendayung sampan. Rudi, apa ayo kata yang tepat? Kata yang tepat ialah mengayuh. Jadi seperti ini ya adik-adik kalimatnya. Nelayan mendayung sampan. Rudi mengayuh sepeda. Nah, kalimat yang ketiga, ayo bergeraklah dengan apa ya adik-adik kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Nah, yang lengkap ialah kata sigap. Jadi, kalimatnya seperti ini ya adik-adik. Ayo bergeraklah dengan sigap. Jangan bermalas-malasan. Nah, untuk kalimat yang keempat, Rudi, apa ayo kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Mengerem ya adik-adik. Jadi katanya seperti ini kalimatnya. Rudi mengerem sepedanya supaya berhenti. Nah, kalimat yang kelima yaitu apa ayo untuk melengkapinya? Helm ya adik-adik. Nah, bunyinya seperti ini. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Nah, untuk kalimat yang keenam, jika apa adik-adik untuk mengisi kalimat ini? Kata lampu lalu lintas ya adik-adik, bunyinya seperti ini. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Nah adik-adik, kalian sudah tahu bukan jawaban dari jelajah kata tadi? Nah, selanjutnya ayo kita bahas arti dari kata-kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari kata-kata tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu helm, topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Klakson adalah alat. Bisa berupa trompet yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan bermotor lain. Nah, adik-adik digunakan sebagai tanda peringatan akan keberadaan kendaraan tersebut. Lalu untuk lampu lalu lintas adalah lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di perempatan atau persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas ya adik-adik. Selanjutnya yaitu ada kata mengayuh. Kata dasarnya yaitu kayu atau mendayung, naik sepeda sama dengan mengendarai sepeda. Lalu ada kata mengerem, kata dasarnya rem, yaitu menggunakan rem supaya berhenti, menahan, atau mengekang. Selanjutnya ada kata sigap, tangkas, cepat dan kuat atau penuh semangat dan meyakinkan ya adik-adik.
Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya kita berdiskusi. Nah, adik-adik, diskusikanlah kembali cerita Awas bersama teman dan guru kalian. Nah, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan diskusi ya adik-adik. Nah, sampaikan jawaban kalian setelah dipersilahkan guru ya. Ketika kalian berada di kelas nanti ya adik-adik. Nah, mari kita baca pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah itu ya adik-adik, atau yang berada di slide video kakak ini ya. Nah, pertanyaan pertama, di mana Rudi berada? Pertanyaan yang kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Pertanyaan nomor 4, menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi? Pertanyaan nomor 5, jika kalian menjadi Rudi, apa yang akan kalian lakukan? Pertanyaan nomor 6, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah itu atau pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide ini? Jika tidak tahu, mari kita bahas jawabannya. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban dari diskusi yang kalian lakukan bersama teman kelas kalian. Pertanyaan yang pertama, di mana Rudi berada? Jawabannya adalah Rudi sedang berada di jalan raya hendak menuju ke sekolah karena ingin piket ya adik-adik. Pertanyaan nomor 2, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Jawabannya adalah karena Rudi mencoba menerobos lampu lalu lintas, padahal lampu lalu lintas tersebut masih berwarna merah. Pertanyaan nomor 3, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Jawabannya adalah karena Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi warna hijau. Kemudian, jalanan di depannya terlihat kosong, sehingga dia memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau. Baik, pertanyaan selanjutnya yang nomor 4 yaitu, menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi? Nah, adik-adik, jawabannya adalah Rudi merasa terkejut dan takut sebab akibat ulah dirinya sendiri. Rudi hampir menyalahkan diri sendiri dan orang lain ya adik-adik. Nah, untuk pertanyaan nomor 5, jika kalian menjadi Rudi, apa yang akan kalian lakukan? Nah, jawabannya adik-adik, tidak akan menerobos lampu lalu lintas dan akan mematuhi peraturan lalu lintas. Untuk pertanyaan nomor 6, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Nah, adik-adik, untuk pertanyaan nomor 6 ini, kalian bisa menyesuaikan dengan pengalaman kalian sendiri ya adik-adik. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti yang dialami Rudi pada cerita Awas tersebut? Apakah pernah atau tidak? Itu disesuaikan dengan pengalaman kalian pribadi ya adik-adik. Oke adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mempelajari arti dari rambu lalu lintas, arti warnanya, warna dasarnya tadi, serta perbedaannya, bentuknya, apa fungsinya. Nah adik-adik, kita juga sudah membaca tadi kan cerita Awas tadi. Nah,
Pada video pembelajaran ini, kakak harap dapat bermanfaat ya untuk kalian. Nah, supaya kalian pada video ini, pada pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui arti-arti dari rambu lalu lintas, apa saja arti warnanya, apa saja arti dari kata-kata dalam Kamus Bahasa Indonesia. Banyak sekali yang sudah kalian dapat pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Nah, sekian video pembelajaran dari kakak. Terima kasih adik-adik. Semoga bermanfaat ya.